Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Baik, luar biasa, puji Tuhan karena kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai dengan pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Amora memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Selanjutnya Bapak mau periksa kehadiran dulu. Semua hadir, puji Tuhan, luar biasa. Kalian telah mempelajari lingkungan sekitar ketika ada di bangku SD. Perlu kalian ketahui bahwa lingkungan sekitar kita merupakan bagian dari sains atau ilmu pengetahuan alam atau yang disingkat IPA. Di bangku SMP ini, kalian akan mempelajari lingkungan tempat tinggal kalian, misalnya benda-benda yang ada di alam. Ketika kalian melakukan pengamatan dengan indera, kalian bisa mendeskripsikan sifat atau ciri-ciri tersebut. Nah, kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan ini adalah kegiatan pengukuran. Dan kalian tahu bahwa kegiatan pengukuran itu sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang terkait dengan jual beli. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada hari ini adalah, yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian pengukuran. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan hal-hal yang dapat diukur. Baik, selanjutnya Bapak mau bagi kelompok dulu. Caranya, karena kita ada 25 orang di dalam kelas ini, maka kita bagi menjadi 5 kelompok. Nah, supaya pembagian kelompok ini dapat berjalan efektif, kita mulai dengan hitungan 1 sampai dengan 5. Setelah 5, kembali lagi ke 1. Berhitung mulai. Ya, kelompok selesai. Kelompok pertama, yaitu Anda yang dalam hitungan di dalam kelas tadi, Anda yang mendapatkan angka 1. Yang 2 kelompok 2, yang 3 kelompok 3, yang 4 kelompok 4, dan yang 5 kelompok 5. Segera berkumpul sesuai dengan nomor urut 1 sampai dengan 5. Nah, setelah selesai kita bentuk kelompok, saya meminta perhatian Anda untuk fokus pada kegiatan hari ini. Hari ini kita belajar tentang pengukuran. Nah, kalian tahu kegiatan mengukur dalam IPA itu sangat penting dan bermanfaat untuk menjelaskan suatu benda. Selain itu, kegiatan mengukur sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kalian baca buku cetak halaman 3. Bapak memberikan kesempatan kepada Anda untuk membaca buku cetak halaman 3. Kegiatan membaca selesai. Nah, setelah Anda baca buku cetak tadi, mungkin Anda bisa bersama kelompok melakukan pengamatan dari permasalahan yang ada pada buku paket yang berkaitan dengan materi. Dalam hal ini, pengertian pengukuran, besaran, bukan besaran, dan satuan baku, serta satuan tidak baku. Baik, dari kegiatan membaca tadi, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, Amora? Ya, pengukuran. Pengukuran itu adalah satu kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran yang lain. Ya, satuan itu adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai pembanding di dalam pengukuran. Baik. Dari kelompok yang tadi kita bentuk, ya, silakan kalian lihat LK yang sudah disiapkan. Masing-masing perwakilan kelompok mengambil LK yang ada di depan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4,
kelompok 5. Silakan dicermati LK yang dibagikan. Setelah itu Anda diberikan kesempatan untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LK dimaksud. Baik, setelah Anda mengisi, masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang sudah dikerjakan secara bersama. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, mari kita beri aplaus untuk kalian semua. Nah, setelah kalian mengerjakan LK pada setelah kalian mengerjakan LK yang tadi dibagikan, sekarang Bapak mau menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran pada hari ini. Antara lain yang pertama, pengukuran adalah salah satu kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran yang lain. Nah, contoh kegiatan dalam pengukuran dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, mengukur panjang meja, mengukur waktu tempuh suatu kegiatan, mengukur kuat arus listrik, dan sebagainya. Adapun alat-alat yang digunakan untuk mengukur dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, contoh arloji. Arloji itu digunakan untuk mengukur waktu. Yang kedua, timbangan untuk mengukur massa suatu benda. Yang keempat, meter atau penggaris digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Demikian kesimpulan dari saya. Selanjutnya, silakan. Mungkin dari Anda sekalian ada yang dapat menyimpulkan ya kegiatan-kegiatan pengukuran yang Anda ketahui. Ya, bagus sekali. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 2. Ya, bagus sekali. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 3. Ya, mari kita beri aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 4. Ya, mari kita beri aplaus untuk kelompok 4. Kelompok 5. Ya, mari kita beri aplaus untuk kelompok 5. Baik, sebelum Bapak mengakhiri pelajaran ini, Bapak akan mau memberikan PR untuk kalian untuk dikerjakan di rumah. Nah, untuk PR ini dikerjakan secara kelompok. Nah, Bapak sudah siapkan PR-nya. Silakan ambil di depan perwakilan kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, adapun syarat atau cara mengerjakan tugas-tugas tersebut adalah kelompok 1 mengerjakan soal nomor 1, kelompok 2 mengerjakan soal nomor 2, kelompok 3 mengerjakan soal nomor 3, kelompok 4 mengerjakan soal nomor 4, kelompok 5 mengerjakan soal nomor 5. Baik, setelah Anda diberikan tugas atau PR untuk dikerjakan di rumah, selanjutnya PR tersebut akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Setelah PR, ini tugas yang dikerjakan sekarang. Ada 5 nomor soal juga dikerjakan. Bapak beri waktu 2 menit. Silakan ambil soalnya. Ini dikerjakan secara kelompok juga. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, segera dikerjakan. Dikumpulkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Setelah
dikumpulkan untuk yang mendapat nilai paling bagus itu kelompok 4. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 4. Dan untuk kelompok-kelompok yang lain harus lebih serius, lebih fokus, sehingga di pelajaran yang akan datang di minggu depan mungkin Anda bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. Baik, hari ini mungkin Bapak akhiri dulu pelajaran kita pada hari ini, akan disambung pada minggu depan. Nah, oleh karena itu kalian harus perlu mempersiapkan diri. Materi untuk minggu depan itu adalah tentang besaran pokok dan besaran turunan. Silakan dibaca buku cetak halaman sekian, sehingga sebelum kita mulai dengan pelajaran pada minggu depan, paling kurang kalian sudah ada bayangan tentang materi-materi yang akan dipelajari. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sekian dan terima kasih.